Virus corona datang menghampiri bumi pertiwi. Sikap tidak peduli sempat muncul saat yang lain panik menyelamatkan diri. Makhluk tidak sampai 1 mm itu menginfeksi jutaan orang dan menjadi pandemi. Aktivitas terhenti, sekolah-sekolah terkunci, libur hari raya tidak bisa pergi. Di penghujung tahun, vaksinasi datang memberi harapan di saat resesi ekonomi. Dan inilah tahun sunyi pandemi. Simpang siur masuknya virus corona ke Indonesia mulai muncul di awal Januari. Mengantisipasi masuknya virus asal Wuhan, Cina itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah rumah sakit. Gubernur Anies Baswedan juga meminta untuk menyiapkan alat pelindung diri karena penanganan pasien corona perlu pakaian khusus. Seorang karyawan Huawei dikabarkan tertular virus corona sepulang dari Tiongkok. Mendengar kabar ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bergegas meninjau lokasi kejadian yang terletak di Gedung BRI 2 Jakarta. Menteri Terawan meminta masyarakat tidak panik dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Ratusan warga Natuna berunjuk rasa menolak pulau tempat tinggal mereka dijadikan lokasi observasi bagi WNI dari Wuhan, Cina. Mereka menggelar aksi di depan Bandara Raden Sajat. Aksi warga didukung Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti yang juga menolak keras wilayahnya dijadikan tempat observasi karena khawatir tertular virus corona. Pemerintah memulangkan 245 WNI dari Wuhan, Cina. Pemulangan terkait kondisi di Wuhan yang semakin memburuk akibat pandemi virus corona. Seluruh WNI dari Wuhan menjalani karantina di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Mereka menjalani observasi selama 2 pekan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim Indonesia merupakan satu-satunya negara besar di Asia yang tidak memiliki kasus positif virus corona. Mahfud menilai kabar adanya warga Indonesia yang terpapar COVID-19 hanya isu yang sengaja dihembuskan. Di tengah ancaman virus corona, pemerintah menggenjot sektor pariwisata dengan memberi diskon sebesar 30% bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Presiden Jokowi menilai diskon tersebut sebagai stimulus di tengah lesunya industri pariwisata akibat wabah virus corona. Presiden Jokowi bersama jajarannya mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia. Ada 2 warga terinfeksi virus corona, yakni seorang ibu usia 64 tahun dan anaknya usia 31 tahun. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pejabat negara pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Info ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan permohonan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona kepada pemerintah pusat. Namun permohonan itu ditolak. Pemerintah pusat beralasan masih menyiapkan peraturan pemerintah terkait karantina wilayah. Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Perpu ini berisi tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun untuk dialokasikan ke sejumlah sektor terkait penanganan pandemi. Hanya butuh waktu 38 hari untuk COVID-19 menginfeksi seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Gorontalo menjadi provinsi terakhir yang mengumumkan adanya kasus COVID-19. Gubernur Rusli Habibie mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama di wilayahnya yang merupakan jemaah tablik usai mengikuti acara di Goa, Sulawesi Selatan. Gubernur Anies Baswedan mengumumkan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penularan COVID-19 di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup tempat wisata, sekolah, membatasi penumpang transportasi umum, dan mengimbau untuk menerapkan kerja di rumah, meniadakan kegiatan ibadah, dan melarang warga meninggalkan ibu kota. PSBB pertama berlaku 14 hari sejak 10 hingga 23 April 2020. Pemberlakuan PSBB pertama diperpanjang hingga 2 kali karena perkembangan kasus infeksi yang masih tinggi. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang kebijakan keuangan negara resmi menjadi undang-undang pada 18 Mei 2020.
Undang-undang ini banyak dikritik dan digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap memberikan hak impunitas kepada para pejabat keuangan dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi COVID-19. New normal mulai digaungkan di tengah pandemi virus corona yang kian meluas dan menginfeksi jutaan orang di dunia, termasuk di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk hidup berdamai dengan COVID-19. Kehidupan new normal merupakan bagian dari exit strategi setiap negara dalam menghadapi virus corona. Pemerintah umumkan 9 sektor ekonomi yang kembali dibuka pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar. 9 sektor ini meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang. 9 sektor dinilai punya resiko ancaman COVID-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan punya dampak ekonomi yang signifikan. Awal Juli 2020, pemerintah melalui Kementerian Pertanian merilis produk kalung eukaliptus yang diberi nama kalung antivirus corona. Kalung berisi eukaliptus atau minyak kayu putih ini diklaim bisa berpotensi membunuh virus corona penyebab COVID-19. Seiring pelonggaran PSBB yang diterapkan di sejumlah wilayah, kasus COVID-19 kembali meningkat. Hanya butuh waktu 5 bulan atau 147 hari untuk Indonesia mencatat angka 100.000 kasus COVID-19 pada 27 Juli 2020. Bersama dengan perusahaan biofarmasi asal Cina Sinovac, Indonesia melalui PT Bio Farma melakukan uji klinis tahap 3 vaksin corona. Pelaksanaan uji klinis berlangsung di 6 titik di Kota Bandung dan melibatkan 1.620 relawan. Hingga awal September, Indonesia menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara, di bawah Filipina. Indonesia juga menjadi negara dengan angka kematian tertinggi ketiga di Asia, di bawah India dan Iran, dengan angka kematian tercatat 8.456. Akibatnya, 59 negara mengumumkan menutup pintunya untuk warga Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri. Hingga bulan Oktober, laju penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Akibatnya rumah sakit rujukan COVID-19 penuh terisi dan tak lagi mampu menampung pasien. Pemerintah di sejumlah daerah menjadikan hotel dan sejumlah fasilitas lainnya sebagai tempat isolasi dan perawatan pasien COVID-19, termasuk stadion olahraga. Dampak pandemi terasa hingga lini ekonomi nasional. Di bulan November, pemerintah umumkan resesi ekonomi yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi minus 3,49%. Angka ini didorong tertekannya sejumlah sektor akibat pandemi. Sementara pengadaan vaksin untuk mengatasi COVID-19 juga mengalami kendala. BPOM pastikan izin vaksin mundur dari tenggat waktu di akhir tahun 2020. Kendala datang dari data klinis yang disyaratkan untuk izin edar dan penggunaan vaksin sesuai WHO. 1,2 juta dosis vaksin buatan perusahaan biofarmasi Sinovac tiba di Indonesia. Vaksin COVID-19 ini tidak bisa langsung didistribusikan ke masyarakat karena menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sempat muncul polemik terkait siapa yang akan disuntik pertama vaksin buatan Cina itu. Awal Januari mendatang akan datang kembali 1,8 juta vaksin buatan Sinovac ke Indonesia.